Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudaraku jamaah salat subuh Masjid Darul Razak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagia hati yang bangun tidur langsung termotivasi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini ada banyak sekali tantangan-tantangan, rintangan, ketakutan yang nyata atau dalam bayangan manusia. Dan tidak ada yang lebih baik sebagai penjamin rasa aman itu kecuali Zat yang maha kuat, maha perkasa, maha sempurna dari segala kekurangan-kekurangan. Sehingga kalau benar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia justru akan memberikan kita rasa aman dari segala sesuatu di luar Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita sama-sama belajar bagaimana kaitan antara keimanan di dalam hati manusia dengan rasa aman dalam kehidupannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah banyak ancaman-ancaman dan ketakutan. Tetapi dia dapat merasakan ketenangan yang luar biasa bahkan pada saat yang paling tidak biasa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq berada di dalam Gua Thur dan semua orang musyrik di Mekah menginginkan nyawa keduanya, Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan ketakutannya akan keselamatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang pertama-tama dikhawatirkan oleh Abu Bakar bukan diri dia, bukan. Ini terungkap dari kata-kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. In halaktu ana ya Rasulullah fa innama ana rajulun wahid. Wa in halakta anta halakatil ummah. Kalau aku yang celaka ya Rasulullah, maka aku ini cuma seorang laki-laki biasa. Tapi kalau engkau yang celaka, maka seluruh umat manusia akan celaka. Lihat Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi keamanannya paling terancam, dia masih memikirkan umat manusia. Dia masih memikirkan dakwah ini harus sampai kepada kita semua sepanjang zaman di semua tempat. Rasa takut dalam diri Abu Bakar itu bukan berkaitan dengan keselamatan personal, tapi keselamatan umat manusia. Dalam kondisi sangat takut itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan rasa aman dan tenang dalam diri Abu Bakar. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhannuka bi itsnaini Allahu thalithuhuma." Apa pendapatmu tentang dua orang wahai Abu Bakar, kalau yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah menurunkan rasa aman, rasa tenang, sakinah ke dalam diri Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana Allah menurunkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan setiap mukmin yang punya pengalaman yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala,
dia bukan tidak memperoleh musibah, dia bukan tidak merasakan ancaman-ancaman dan ketakutan akan datang dalam dirinya, tapi dia memiliki ketenangan yang luar biasa karena ada rasa percaya di dalam dirinya bahwa Allah lah yang mengurus, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menguasai segala sesuatu, dan sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali atas kehendak, izin dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersama satu ayat di dalam surat Al-An'am ayat ke-82. Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya sedikit pun dengan kezaliman, maka bagi mereka rasa aman dan mereka akan memperoleh petunjuk, dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Para sahabat ketika ayat ini turun merasa khawatir bahwa tidak mungkin ada seorang di antara mereka yang tidak mencampuri keimanan mereka itu dengan kezaliman-kezaliman. Maka mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan kepada Nabi betapa sulitnya syarat itu. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampurkan keimanan mereka itu dengan sesuatu sedikit pun dari kezaliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka, az-zulm di situ adalah asyirk. Yang dimaksud dengan kezaliman di situ adalah syirik. Allah bicara wilayah hati di sini. Alladzina amanu. Berbeda dengan ketika Allah berbicara tentang keimanan dan amal sekaligus dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat. Manusia secara asal berada dalam kerugian kecuali mereka memiliki hati yang beriman dan indera yang melakukan amal-amal saleh. Ini tentang keimanan yang berbuah menjadi karya-karya, menjadi amalan-amalan baik. Tetapi di dalam surat Al-An'am ayat ke-82 Allah tidak berbicara tentang amal sedikit pun, kecuali amal hati yang bernama keimanan. Karena itulah ketika Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia menasihatinya, wahai anakku, jangan syirik kepada Allah. Ibadah hati, menafikan segala bentuk kesyirikan di dalam hati. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Saudara, kezaliman itu dalam bahasa sehari-hari orang Arab maksudnya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sedangkan secara syariat kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Syirik secara bahasa dapat dipasang makna meletakkan ibadah hati bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan niat-niat dalam pekerjaan-pekerjaan kita kepada sesuatu di luar Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut zalim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Perhatikan,
Ini bicara tentang i'tiqad yang ada di dalam hati. Siapa yang beriman maka akan memperoleh rasa aman. Hari ini kita sama-sama belajar bagaimana hubungan yang kuat antara keimanan dengan rasa aman dalam diri seorang hamba. Iman dan aman adalah sesuatu yang berasal dari akar kata yang sama, yaitu alif, mim, dan nun. Iman dan aman kata dasarnya sama, amnun, alif, mim, dan nun. Sebab keduanya memang memiliki hubungan yang kuat sekali. Bagaimana keimanan memberikan rasa aman dalam diri seorang mukmin. Hari ini kita akan belajar ini. Apa urgensi keimanan? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi rasa aman yang terdapat yang dia rasakan di dalam dirinya. Saudaraku, yang pertama-tama paling nampak adalah Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan sifat mukmin. Dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Hasyr ayat ke-12, Allah berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir." Dalam rangkaian Allah menyebutkan sifat-sifatnya, Allah sebutkan Allah memiliki sifat al-mu'min. Apa arti al-mu'min pada zat Allah Subhanahu wa taala? Al-mu'min bukan berasal dari kata iman, tapi berasal dari kata aman. Jadi seorang disebut mukmin kalau dia benar-benar beriman, percaya. Tapi Allah disebut mukmin karena dia pemberi rasa aman. Jadi al-mu'min pada zat Allah berbeda dengan al-mu'min pada diri manusia. Apa arti al-mu'min pada zat Allah Subhanahu wa taala? Al-mu'min pada sifat Allah Subhanahu wa taala artinya adalah Allah mustahil memberikan rasa takut kepada hambanya dengan kezaliman. Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan sifat zalim atas diriku, kata Allah. Mustahil Allah bersikap zalim. Maka Ad-Dhahhak berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-mu'min yaitu sifat Allah al-mu'min artinya apa? Amina khalqahu min an yudhlimahum, memberikan rasa aman kepada makhluknya dari berbuat zalim kepada mereka. Karena itu Ibnu Qayyim berkata, al-khaif, orang yang takut itu, idza sadaq, kalau benar dengan rasa takutnya, ya, idza sadaqa fil luju' ilaihi subhanahu wajadahu mu'minan minal khauf, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memberikan rasa aman dari rasa takut. Itu di Madarijus Salikin. Jadi sifat Allah sendiri adalah al-mu'min. Jadi ketika kita menyandarkan segala sesuatu kepada Allah, percaya bahwa Allah lah pemilik kehidupan ini, Allah lah yang mengaturnya, dan Allah lah yang berkuasa atas itu, maka ada rasa aman di dalam diri manusia. Sebab Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mukmin di situ. Yang kedua adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah, baik di dalam perkataan-perkataannya atau dalam perbuatan-perbuatannya, untuk mengajak manusia kepada rasa aman di dunia, mengajak manusia untuk rasa aman dari kesengsaraan akhirat. Jadi dakwah para rasul itu tujuannya adalah
memberikan rasa aman bagi seseorang di dunia dan di akhirat. Sekarang ini kita akan memandang kehidupan, memandang syariat sebagai jaminan paling kuat yang memberikan rasa aman bagi manusia dalam pergaulan mereka sehari-hari antar sesama mereka, atau memberikan rasa aman kepada mereka ketika mereka berinteraksi dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata begini dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, wal mu'minu man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Orang mukmin itu adalah orang yang membuat manusia merasa aman dari mereka, darah mereka dan harta mereka. Jadi kalau engkau benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang akan merasa aman dari kejahatan-kejahatan yang terdapat di dalam dirimu. Sebab orang mukmin tidak mungkin melakukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang-orang durhaka, oleh orang-orang fasik. Allah berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun, dalam surat As-Sajdah. Apakah seorang mukmin sama dengan orang fasik? Tidak sama. Sebab orang mukmin tidak sanggup melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Orang mukmin tidak sanggup melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang durhaka. Waktu pasukan salib masuk ke Palestina menaklukkan Baitul Maqdis, mereka membunuh setiap hari 70.000 jiwa, sampai banjir ya darah di daerah di Palestina dan sekitarnya itu. Tapi ketika Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestina, Salahuddin tidak dapat melakukan itu. Kenapa? Karena dia mukmin. Orang mukmin tidak sanggup melakukan sesuatu yang sanggup dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Orang mukmin tidak bisa mendapatkan penghasilan dengan cara apa saja yang dapat dihasilkan oleh orang-orang yang fasik. Orang yang tidak beriman, di depan matanya ada kesempatan, walaupun itu haram, walaupun itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka bebas saja melakukannya. Tapi orang mukmin, walaupun tahu tidak ada orang yang melihat, walaupun tahu ini dapat diakali secara hukum, walaupun ya ada yang dapat membenar-benarkannya, membelanya melakukan itu, tapi dia tidak sanggup melakukan itu. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Apakah sama orang yang beriman dan orang yang fasik? Kata Allah, la yastawun, tidak sama. Jadi wal mu'minu man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Manusia itu merasa aman darah mereka, diri mereka dan harta mereka dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tataran kehidupan paling personal, Nabi SAW menyebutkan di antara bentuk kenikmatan yang sangat besar yang membuat manusia merasa seperti diberikan segala kehidupan ini, segala fasilitas dalam hidup mereka itu adalah rasa aman. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Dalam hadis riwayat Bukhari di Adabul Mufrad dan dalam hadis riwayat Tirmizi, siapa yang memulai hari, siapa yang memasuki waktu pagi di antara kalian merasakan rasa aman di tengah lingkungannya, dalam rumahnya, sehat badannya, dan dia memiliki bekal yang cukup, bekal makanan yang cukup untuk hari ini saja, maka dia seperti telah Allah berikan semua kenikmatan dunia ini.
Jadi hadis ini berbicara tentang keamanan di tempat tinggal, lingkungan, keamanan di jasad, di fisik, dan keamanan dalam penghasilan atau dalam rezeki. Nabi SAW di lain sisi, Nabi SAW yang pertama tadi dalam sunnahnya, baik sunnah-sunnah verbal, akwal, atau sunnah-sunnah af'al atau praktek keseharian, itu memberikan rasa aman kepada sesama mukmin, memberikan mereka contoh yang baik bagaimana memberikan rasa aman bagi orang lain. Di lain sisi, Rasulullah melarang segala amalan yang dapat menciptakan rasa takut bagi orang lain. Maka Rasul bersabda, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti saudara muslim yang lain. Tidak boleh kita membuat takut, mengancam saudara kita yang muslim lainnya. Atau Nabi bersabda begini dalam hadis muttafaqun alaih, la yushira ahadukum ila akhihi bisilah fa innahu la yadri ahadukum la'alla syaitan yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Janganlah salah seorang di antara kamu mengacungkan senjatanya kepada saudaranya. Tidak boleh mengayun-ngayunkan pedangnya, pisaunya, atau senjatanya kepada seseorang, kepada saudaranya, sebab dia tidak tahu, bisa jadi kemudian setan membuatnya melakukan langsung, ya, membuatnya melakukan sesuatu di luar kendalinya, maka dia pun masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW melarang manusia untuk melakukan prank kepada saudaranya. Ya, tidak boleh. Nabi bersabda, la ya'khudhanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jaddan. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, janganlah salah seorang di antara kamu mengambil harta saudaranya, baik main-main, bersenda gurau, bercanda, atau benar-benar mengambilnya. Subhanallah, agama ini menjamin dalam diri manusia, menuntun manusia untuk memberikan rasa aman kepada sekitar, memberikan rasa aman kepada saudara-saudaranya. Sebagaimana kalau dia beriman kepada Allah, dia akan merasakan keamanan yang luar biasa. Sekarang mari kita melihat bagaimana agama ini memberikan rasa aman dari berbagai sisi kehidupan. Ini yang paling penting. Urgensi syariat ini memberikan rasa aman dalam berbagai dimensi kehidupan itu penting. Biar kita yang selama ini melihat agama sebagai bentuk tumpukan beban akan berubah cara pandang kita, bahwa justru syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ini datang untuk memberikan rasa aman ke dalam hidup kita. Maka kita akan melihat ini. Yang pertama, rasa aman dan damai dari musuh-musuh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk menyiapkan keamanan di tengah masyarakat, sehingga musuh-musuhnya takut untuk berbuat buruk, menyerang mereka. Syariat agama ini mengajarkan agar kita menyiapkan kekuatan yang dapat menggentarkan musuh-musuh kita berani menyerang kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat ke-60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa
wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan siapkanlah untuk mereka musuh-musuh Allah itu apapun yang kamu mampu melakukannya di segala bidang kekuatan dan dari kuda-kuda perang yang dapat membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh kalian. Perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan orang-orang mukmin untuk menyiapkan kekuatan semaksimal mungkin, bukan untuk membunuh orang, bukan, tapi untuk membuat rasa aman. Musuh tidak berani menyerang mereka, musuh tidak berani mendekati mereka. Di daerah-daerah perbatasan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, mereka ini bersiaga terus, bukan untuk menyerang wilayah-wilayah di sekitarnya, bukan, tapi agar wilayah-wilayah sekitarnya, khusus wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Romawi di Syam, tidak berani melakukan provokasi-provokasi kepada masyarakat-masyarakat yang baru memeluk Islam. Ketika pasukan-pasukan Romawi ini melakukan provokasi, akhirnya Umar bin Khattab mengirim mereka untuk menyerang mereka. Biar apa? Biar ada rasa aman bagi kaum muslimin yang berada di sekitar Najran, yang berada di sekitar wilayah perbatasan bagian utara Jazirah Arab, sehingga akhirnya mereka memperoleh keamanan ketika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik, ini yang pertama. Manusia pasti memiliki musuh, baik secara individu atau dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Allah perintahkan kita untuk menyiapkan segala kekuatan sampai terjamin rasa aman di dalam hati kalian. Jadi kalau sekiranya masih ada rasa takut, berarti masih ada sisa kewajiban untuk menyiapkan kekuatan-kekuatan sampai musuh merasa gentar dari kita. Ini rasa aman dari ketakutan-ketakutan eksternal. Yang kedua, rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala harusnya memberikan efek ketenangan dalam diri manusia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu syariat yang di mata manusia penuh ketakutan, tapi sebenarnya itu adalah bentuk jaminan keamanan paling tinggi untuk melindungi nyawa manusia. Perhatikan, yang pertama tadi keamanan secara umum di tengah masyarakat. Yang kedua ini adalah keamanan jiwa per personal. Maka Allah mensyariatkan qisas di dalam agama ini. Apa kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 178? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menegakkan hukum qisas dalam kasus pembunuhan. Artinya, kalau ada seseorang membunuh bukan di atas haknya, maka wajib baginya ditegakkan hukum qisas, dia juga dibunuh. Untuk apa? Allah menyampaikan di ayat berikutnya, ayat 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan bagi kamu ada kehidupan dalam menegakkan qisas itu, wahai ulul albab, orang-orang yang berpikir, agar kamu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Musuh-musuh Islam yang melihat syariat qisas ini buruk sekali. Bagaimana mungkin harusnya cuma melayang satu nyawa, dengan ditegakkan hukum qisas jadi melayang dua nyawa. Tapi dalam implementasi fakta di lapangan,
Justru ketika hukum qisas ditegakkan, kasus pembunuhan sangat jarang terjadi. Dan itu ada bukti sejarah. Dengan ketika hukuman bagi pembunuh menjadi ringan, hanya di penjara, lalu kemudian dia akan bebas, lalu kemudian tidak memberikan efek jera kepada yang lain, sehingga pembunuhan berkurang, pembunuhan semakin marak dan semakin marak. Hukuman kriminalitas membunuh ini semakin hari semakin kuat, semakin lemah. Semakin hari hukumannya semakin ringan dibanding sistem kehidupan bermasyarakat pada masa lalu. Hukuman membunuh sekarang ini jauh lebih ringan. Karena itu pembunuhan semakin marak. Dalam sistem pemerintahan yang menegakkan hukum qisas, hukum syariat ini bagi para pembunuh, justru kasus pembunuhan itu sedikit. Maka Allah menyebutkan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Justru ditegakkannya hukum qisas itu dapat memberikan peluang hidup lebih banyak bagi setiap jiwa. Jadi rasa aman justru ketika kita menegakkan hukum syariat ini. Aman dalam jiwa manusia. Bidang ketiga, bagaimana kalau syariat ini ditegakkan dan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat, maka dia memberikan rasa aman pada akal manusia. Jadi agama ini menjamin keamanan bermasyarakat dengan perintah Allah untuk menyiapkan segala kekuatan yang membuat takut musuh. Syariat ini menjaga manusia dengan rasa aman pada jiwa mereka dengan mensyariatkan hukum qisas. Syariat ini juga menjamin rasa aman bagi akal manusia, jangan sampai rusak, dengan memberikan hukum hudud kepada para peminum khamar. Jadi Al-Quran menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-90, Nabi menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, ya, kemudian judi, mengundi nasib, ya, al-azlam adalah perbuatan kotor termasuk dari perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kamu memperoleh kejayaan. Subhanallah. Atau Nabi berkata, segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Dalam hadis muttafaqun alaih, kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Kenapa Allah mengharamkan khamar? Sebab syariat ini harus memberikan rasa aman bagi akal manusia agar tidak rusak. Untuk menjaga akal manusia tidak rusak, Allah melarang manusia mengkonsumsi segala sesuatu yang dapat merusak akal mereka. Jadi dengan menjalankan syariat agama ini dengan benar, orang-orang pasti akan terjaga akal mereka, terjaga masyarakat, terjaga nyawa, terjaga akal. Yang keempat, syariat ini memberikan rasa aman dalam hal nasab atau keturunan. Maka Allah memberikan hukum hudud bagi pezina dengan rajam bagi orang yang sudah menikah, dan cambuk bagi orang yang belum menikah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dalam surat An-Nur ayat kedua, Allah menyebutkan hukuman yang berat bagi para pezina. Kenapa Allah menghukum para pezina ini? Kenapa? Sebab mereka mengancam institusi keluarga yang sah. Dia akan melahirkan janin-janin yang tidak tahu siapa ayah mereka, yang tidak dapat bertanggung jawab dengan kehidupan mereka. Sebab keamanan nasab akan melahirkan banyak sekali kemaslahatan di tengah masyarakat. Kita lihat ya, kefakiran-kefakiran, kejahatan-kejahatan,
akibat buruk dari bebasnya perzinahan di tengah masyarakat itu luar biasa. Karena itu di antara poin kritik dari rancangan KUHP sekarang itu adalah pasal tentang perzinahan. Bagaimana dia baru dapat menjadi kejahatan kalau ada pengaduan dari anak, dari pasangan, dari orang tua. Artinya seluruh perda-perda syariat yang berlaku sekarang dapat batal kalau undang-undang ini disahkan. Kenapa? Kalau tidak ada pengaduan dari masyarakat, tidak boleh digerebek, tidak boleh diadili. Mereka tidak melakukan kejahatan apapun, sebab dia baru disebut kejahatan kalau ada pengaduan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, ada atau tidak ada pengaduan, jika seseorang ketahuan berzina, maka harus ditegakkan hukum had, hukum hudud kepada mereka. Dan ini akan memberikan rasa aman yang luar biasa bagi para suami, bagi para istri, bagi para orang tua, bagi para saudara laki-laki, bagi memberikan rasa aman luar biasa. Dan bagi seluruh anak-anak, bahwa kalian harus dilahirkan di tengah keluarga yang jelas tanggung jawabnya, garis keturunannya, ya, pendidikannya, tarbiyah di tengah keluarganya, sebab kalian berasal dari keluarga yang jelas nasab kalian. Subhanallah. Agama ini memberikan rasa aman dalam kejelasan nasab manusia itu. Sehingga ini berkaitan bukan hanya tentang waris, tapi dalam kehidupan pun memberikan dampak psikologi, ya, sehingga timbul masyarakat yang baik kalau mereka jelas, ya, bagaimana pendidikan mereka di rumah, bagaimana status mereka dalam pernikahan, dan bagaimana mereka kemudian memperoleh waris dari keluarganya. Yang kelima, saudara-saudara, bagaimana agama ini juga memberikan rasa aman dalam kehormatan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang kuat, hukuman yang berat bagi orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik berzina atau laki-laki baik berzina. Dalam surat An-Nur ayat keempat, Allah berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum 80 jaldah." Kalau sekiranya orang yang berzina itu dihukum cambuk 100 kali, maka orang yang menuduh berzina lalu tidak membawa 4 saksi, maka mereka akan dihukum cambuk sebanyak 80 kali. Dikit sekali bedanya. Ini untuk menjamin rasa aman bahwa seseorang tidak bisa dengan mudah difitnah, dijatuhkan kehormatannya dengan tuduhan-tuduhan yang dapat membuat harga diri mereka ini jatuh. Tidak boleh itu. Jadi harus benar-benar jelas dalam penjelasan-penjelasan ulama-ulama fikih tentang 4 saksi yang menyaksikan perzinahan itu. Memang 4 saksi, mohon maaf, yang memang melihat aktivitas perzinahan dalam makna yang sesungguhnya, ya, seperti timba yang masuk ke dalam sumur, memang melihat aktivitas itu, ya, bukan hanya melihat mukaddimah zina, hanya melihat mereka sedang bercumbu, mereka sedang, ya, mohon maaf, berciuman atau seterusnya. Itu tidak dapat disebut sebagai menyaksikan perbuatan itu. Islam ini benar-benar menjamin keamanan harga diri kita itu. Jangan sampai ada orang yang menuduh kita melakukan hal-hal yang buruk. Yang keenam adalah rasa aman pada harta-harta. Maka agama ini memberikan syariat bagaimana menjaga harta manusia dari tangan-tangan pencuri. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-38, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim." Yang mencuri laki-laki dan perempuan harus dipotong tangannya. Kalau sekiranya hukum potong tangan ini ditegakkan, maka orang akan berpikir panjang untuk melakukan korupsi, untuk melakukan
mencuri harta manusia dengan cara penipuan, kekerasan, menggunakan jabatan untuk hal yang salah, dan seterusnya dan seterusnya. Karena apa? Karena agama ini menjamin agar jangan sampai harta kita diambil oleh orang lain. Itulah syariat agama ini. Yang ketujuh, saudaraku, adalah rasa aman ketika nilai-nilai akhlak ditegakkan di tengah masyarakat. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang hidup melanggar norma-norma, nilai-nilai dalam kehidupan. Allah menyebutnya sebagai ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi Nabi SAW memberikan contoh kepada kita atau memberikan tuntunan agar kita berakhlak baik. Yang paling dekat denganku hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang paling berat timbangan pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kata Nabi, untuk apa? Untuk memberikan rasa aman dalam kehidupan manusia dari pelecehan-pelecehan, hinaan-hinaan, tindakan-tindakan yang merendahkan, atau rasa tersiksa secara psikologis ketika orang lain melakukan keburukan-keburukan karena norma-norma yang dilanggar. Bahkan Nabi menyebutkan, innama bu'ithtu mu'alliman, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku ini diutus untuk menjadi guru yang mengajar manusia kebaikan. Aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlakku. Subhanallah. Lihat bagaimana tuntutan agama untuk setiap muslim memiliki akhlak yang baik, sehingga mereka mendapat pahala yang paling besar, sangat berat timbangannya di akhirat nanti, sebagai jaminan agar orang lain dalam bergaul itu merasa aman, dalam pergaulan sehari-hari itu merasa aman. Walaupun tidak melakukan kriminalitas, tetapi dalam sikap pun mereka tidak tertekan, tidak minder, tidak merasa sempit dalam pergaulan mereka. Yang kedelapan, saudara, adalah rasa aman bahkan kepada non-muslim, kepada orang-orang di luar Islam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, siapa yang membunuh non muslim yang dalam perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga, walaupun aroma surga itu sudah bisa dicium pada perjalanan 40 tahun. Jadi kita nggak tahu seberapa 40 tahun dengan perjalanan naik kendaraan paling cepat yang pernah dicapai oleh manusia nanti pada akhir zaman, atau kendaraan yang nanti akan digunakan di akhirat pada perjalanan yang jaraknya masih 40 tahun sudah tercium bau surga. Orang yang membunuh non muslim di negeri yang aman seperti Indonesia ini, ada perjanjian dengan sesama warga negara, maka dia tidak mencium bau surga, walaupun bau surga dapat dicium dengan jarak yang sangat jauh. Inilah di antara beberapa hal, dimensi-dimensi kalau seseorang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariat, maka akan terjamin rasa aman di dalam kehidupan kita. Pertemuan kita pada subuh hari yang penuh berkah ini untuk memberikan rasa syukur dalam diri kita. Betapa bahagia menjadi seorang muslim, betapa perlunya kita untuk menjaga syariat agama ini, betapa mendesaknya untuk menegakkan hukum-hukum syariat agar kita dapat memberikan rasa aman dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Tapi tentu saja cara yang kita gunakan untuk mempromosikan syariat ini berlaku di tengah masyarakat harus sesuai dengan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip ya keamanan yang tadi disampaikan. Termasuk diantaranya adalah bagaimana seorang muslim menaati aturan-aturan, menggunakan instrumen-instrumen yang sesuai dengan undang-undang
demi menjaga kehidupan manusia ini tetap aman dan tentram. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya. Kita bisa diskusikan dalam tanya jawab setelah ini insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Silakan kalau ada yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang mau kami tanyakan pada saat pelaksanaan hukum tadi yang beberapa kezoliman, misalnya membunuh atau berzina begitu, Ya. apakah ada syarat bahwa itu memang harus penguasa, Ustaz, penguasa di saat itu? Dan yang kedua, apabila terjadi misalnya kita sudah tahu hukumnya, Ustaz, kemudian ada masyarakat atau keluarga yang mungkin dalam keadaan emosi, dia melakukan pembunuhan kembali gitu, Ustaz, kepada anggota keluarga. Nah, itu menurut Ustaz, apakah dari sisi syariat itu, oh ya sudah, itu memang bagian dari kisos juga, walaupun dia mendapat hukum pidana. Syukran Ustaz penjelasan. Masya Allah, baik sekali, ya. Bagus sekali pertanyaan ini. Jadi berdasarkan banyak nas dan praktek dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ada hukum qisas atau hudud itu dilakukan oleh masing-masing personal. Jadi dia wajib dilakukan oleh pemerintah. Maka ketika seseorang menyaksikan sahabatnya melakukan perzinahan, misalnya kasusnya dari negara Islam, maka dia bisa untuk mengadukannya kepada pemerintah, tapi dia juga bisa untuk diam, menasihati sahabatnya untuk bertaubat saja, boleh. Sebab ketika kasus itu belum sampai ke tangan penguasa, maka itu adalah kasus antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditegakkannya hukum hudud atau hukum qisas itu bukanlah syarat dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau seseorang minta ampun kepada Allah, kasusnya ini ditutupi oleh Allah, tidak sampai kepada pemerintah, Allah Maha mengampuni walaupun hukum hudud tidak ditegakkan. Tapi ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi dan mengakui perzinahannya, begitu sampai ke pemerintah, maka wajib bagi pemerintah untuk menegakkannya. Jadi ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, laqad asabt, aku sudah kena melakukan perbuatan itu." Nabi mengalihkan pandangannya ke tempat lain, memalingkan wajahnya. Jangan sampai orang ini bercerita detail apa yang maksud dengan asabtu, aku telah tertimpa sesuatu itu. Walaupun zon Nabi, pikiran Nabi ini berkaitan dengan zina, tapi Nabi tidak mau dengar itu. Sebab pemerintah baru wajib melaksanakan hukum itu kalau sudah jelas pengakuan atau ada bukti yang nyata. Maka Nabi memalingkan. Sahabat itu datang lagi dari arah Nabi, palingkan wajahnya dan berkata, "Laqad asabt, aku sudah kena itu." Maka Nabi memalingkan lagi. Dia kembali datang. Baru Nabi tanyakan, "Kamu sudah melakukan satu seperti timba yang masuk ke dalam sumurnya?" Dia bilang, "Iya." Maka ditegakkan hukum rajam di situ. Sebab dia sudah menikah. Setelah hukum itu dilakukan, Nabi ikut mensolati. Lalu sahabat ada yang bertanya, "Rasulullah, engkau yang merajamnya, lalu engkau yang mensolatinya?" Kata Nabi, "Jangan main-main. Dia telah melakukan sesuatu." Keimanan dia itu jika dibandingkan dengan keimanan seluruh penduduk Madinah, maka keimanannya lebih berat. Jadi memang dia melakukan itu untuk mensucikan dirinya. Subhanallah.
memang untuk mensucikan dirinya, tetapi sebenarnya bukan syarat. Artinya kalau perempuan itu tidak mengadu kepada Rasulullah SAW, lalu dia bertobat kepada Allah, Allah memaafkannya. Walaupun hukum hudud tidak ditegakkan. Begitu juga dalam kasus qisas. Tidak boleh kalau qisas itu dapat dilakukan oleh pribadi, bukan pemerintah, maka pasti akan berlanjut terus. Keluarga si A membunuh keluarga si B, keluarga si B akan balas. Keluarga si A nanti merasa dia juga dizalimi. Karena penyebab kematian pertama dulu karena mereka dihina oleh keluarga si A, maka dia bunuh lagi keluarga si A. Keluarga si A membunuh lagi. Akan ada rangkaian pembunuhan terus-menerus. Dan ini terjadi ya kalau di masyarakat Baduy di Mesir, di beberapa negara Arab itu, masyarakat padang pasir, Sa'idi namanya, itu berlaku. Maka harus pemerintah yang mengambil alih itu. Lihat dalam kasus kematian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan mampu untuk langsung bertindak membunuh para pembunuh Utsman. Tapi dia tidak bisa melakukan itu karena dia bukan pemerintah. Dia cuma bisa memberikan tekanan politik kepada Ali bin Abi Thalib. Aku baru mau membaiatmu sebagai khalifah kalau engkau sudah menuntut balas membunuh para pembunuh Utsman bin Affan. Jadi kita cuma bisa menuntut kepada pemerintah untuk menegakkan, tapi kita tidak boleh melakukan itu. Karena itu dulu ketika ada kasus perzinahan ya, salah satu organisasi Islam ya yang jihad ke Ambon dulu, ada anggotanya yang mengaku pernah berzina, lalu kemudian dirajam rame-rame oleh anggotanya. Itu kalau dalam negara Muslim, sang pemimpin, Allah yarham, sang pemimpin dan seluruh yang ikut terlibat dalam peristiwa itu merajam orang itu, mereka semua harus dibunuh, harus diqisas. Karena mereka membunuh jiwa dengan tidak cara yang hak, melalui cara yang tidak hak. Jadi seluruhnya harus dibunuh kalau dalam negara Islam. Harus diqisas semua itu. Karena mereka telah melakukan pembunuhan. Sementara itu adalah wilayah pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang lain silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, diskusi aja sih Ustaz ya. Kembali ke ayat yang tadi disampaikan di surat ke-6 ya, Al-An'am ayat 28, di mana terjemahannya adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, merekalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk. Nah, apakah ini artinya bahwa apa istilahnya linear ya, semakin tinggi ketakutan kita apakah mengindikasikan semakin lemahnya iman kita, dan juga sebaliknya gitu. Sementara ya kita nggak bisa mungkirin mungkin Ustaz ya, kehidupan kita kadang-kadang selalu diliputi rasa itu apapun bentuknya gitu, baik fisik, jasmani, ketakutan baik diri sendiri, keluarga gitu, mulai dari kadar yang kecil sampai kadar yang besar, termasuk ketakutan terhadap rizki, orang yang kehilangan pekerjaan gitu, orang yang dalam perjalanan naik pesawat atau segala macam itu rasa takut juga gitu. Nah, apakah mengindikasikan keimanan kita, dan kemudian segera kita kembali ke tips yang tadi Ustaz sampaikan, kisah Rasulullah dengan Abu Bakar atau Umar ya tadi yang Abu Bakar. Umar terus, Abu Bakar ya. Abu Bakar ya. Terus kita harus ya kembali kepada Allah supaya menenangkan hati kita gitu. Atau bahkan kita introspeksi, jangan-jangan apa yang kita lakukan ini ada kesyirikan gitu, karena tadi ayatnya ini mencampur adukan dengan kezaliman atau syirik di dalamnya gitu, yang ya tentunya dosanya luar biasa ya. Nah, mungkin mohon penjelasannya Ustaz. Kadang-kadang kita diliputi rasa itu juga mungkin apapun bentuknya, dan kadarnya bermacam-macam, walaupun bentuk ininya sama, tapi orang kadang-kadang menerimanya bermacam-macam, menyikapi dan menghadapi rasa ketakutan itu. Nah, itu apa indikasi bahwa oh yang ini imannya lebih bagus dari yang satunya, itu salah satu indikasi. Makasih Ustaz. Masya Allah, bagus sekali. Jadi pertama, memang dia berjalan secara beriringan.
semakin tinggi kadar keimanan seseorang, semakin jauh dia dari rasa-rasa takut dan khawatir. Dalam bahasa lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Fussilat ayat ke-30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, mereka istiqamah di atas itu, maka akan turun kepada mereka para malaikat untuk selalu membisiki mereka, memberikan rasa tenang dalam diri mereka, untuk jangan takut dan jangan bersedih, dan mereka mendapat kabar gembira dengan surga yang telah mereka dijanjikan untuk mereka. Perhatikan, jika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan itu ada cakupannya wilayah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ketika seseorang beriman dari bidang uluhiyah, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang patut untuk disembah, untuk tunduk, untuk taat secara mutlak, maka bagi dia merasa bahwa dia tidak harus tunduk dan taat kepada yang lain. Kalau dia taat kepada yang lain, tunduk kepada yang lain, itu adalah bentuk ketaatannya kepada Allah. Seorang istri taat kepada suaminya bukan karena suaminya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak takut membantah, berkata uff kepada orang tuanya bukan karena orang tuanya, tapi karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa tunduk yang hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ketenangan psikologis luar biasa. Bayangkan kalau seseorang ingin melakukan ini takut si A marah. Kalau melakukan ini si B yang marah. Kalau melakukan ini dia akan dipecat oleh si C. Kalau dia melakukan ini dia tidak akan dipromosikan oleh si D. Makin banyak ketundukan kepada selain Allah, makin tidak aman hidup kita. Yang kedua, rububiyah, bahwa Allah lah yang mengatur, mengurus, berkuasa atas alam semesta ini. Maka dia percaya tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah keamanan yang luar biasa dalam diri kita. Rasa aman, tidak takut dengan masa depan, tidak sedih dengan apa yang sudah luput di masa lalu. Itu yang terdapat dalam surat Fussilat itu. Tetapi rasa takut yang sifatnya tabiat manusia, justru itu memberikan rasa aman. Kita takut kepada harimau, itu adalah insting manusia. Justru itu yang menyelamatkan kita. Justru itu adalah bentuk anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakutan yang sifatnya hissiyah atau indrawi itu adalah sesuatu yang justru menyelamatkan manusia. Anak kecil diajak pergi ke taman safari misalnya, dia ngelihat ada harimau, lucu sekali lorengnya, warnanya begitu, dia pengen turun. Tidak takut dia. Kenapa? Karena ilmunya tidak sampai. Tapi kalau kita ilmunya sudah sampai, kita justru takut. Jadi rasa takut kepada selain Allah membuat manusia menjauh, tapi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala justru membuat manusia ingin dekat kepada Allah. Itu bedanya. Kita berarti kalau sudah beriman kepada Allah tidak takut dengan virus. Gak usah pakai masker, gak usah jaga jarak, gak usah jaga prokes ketika kasus sedang marak itu. Oh tidak. Justru rasa takut itu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, tetapi orang mukmin percaya bahwa pada akhirnya tidak mungkin sesuatu terjadi kecuali atas izin, atas kuasa dan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya penjelasannya. Baik. Yang lain silakan. Ibu-ibu tidak ada yang mau bertanya ya, insyaallah. Semoga Allah berikan rasa aman terus dalam kehidupan kita insyaallah. Ya, kalau tidak ada kita akhiri. Saudara, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam kata-kata.
Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.